Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GKI Stadion. Yeay! Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat-sehat ya? Nah, sekarang siapa yang belum bawa Alkitab? Ayo diambil dulu Alkitabnya. Lausa juga ambil Alkitab ya. Nih, ya. Kita mau sekolah minggu, kita bawa Alkitab kita ya. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan hadir di sini, menyertai kami. Kami menyerahkan sekolah minggu kami ini dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua sudah siap memuji Tuhan? Mana nih suaranya anak-anak? Siap? Siap ya? Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dengan gerakan, ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya,
Kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 25. Samuel tuh sebelah kiri ya. Ya, udah ketemu? Nah, pada waktu itu Daud sedang melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Ia dan pengikutnya sedang berkemah di dekat sekawanan besar domba yang merumput di padang. Pasukan Daud melindungi para gembala dan domba-domba milik seorang yang bernama Nabal. Hari demi hari pun berlalu. Lalu tiba waktunya untuk pengguntingan bulu-bulu domba. Kemudian Daud mengirimkan utusan kepada Nabal. Daud meminta sedikit makanan dari Nabal karena Daud dan pengikutnya telah menjaga sekawanan domba milik Nabal selama beberapa waktu. Menurut tradisi di zaman itu adalah sesuatu yang baik dan benar untuk menolong orang lain. Nah, seharusnya Nabal itu berterima kasih kepada Daud. Tapi Nabal seorang yang kasar, kikir dan jahat. Nabal bukannya berterima kasih kepada Daud, Nabal itu malah menghina, merendahkan Daud anak-anak. Nah, mengetahui hal itu, Daud merasa emosi. Daud marah. Dan ia ingin membunuh Nabal. Nah, di sini Daud main hakim sendiri ya anak-anak. Nah, sekarang kita baca ayat 14 sampai 17. Langsung bacakan ya. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok keliling kami siang dan malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka." Ayat 17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Nah, ini hambanya berbicara kepada Abigail. Siapa itu Abigail ya anak-anak? Abigail itu adalah istri dari Nabal. Nah, Abigail khawatir anak-anak. Abigail segera berpikir untuk melakukan sesuatu. Abigail bergerak cepat. Apa ya? Oh iya. Lalu Abigail segera menyiapkan banyak makanan. Kemudian ia menyuruh para hambanya untuk segera berangkat dan memberikannya kepada Daud. Abigail pun juga bergegas pergi menemui Daud. Abigail tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud menjadi raja Israel yang berikutnya. Pada waktu Abigail bertemu dengan Daud, Abigail memperingatkan Daud untuk tidak membalas dendam sendiri. Namun, biarlah Tuhan yang memberikan penghukuman bagi Nabal. Mendengar hal itu, Daud tersadar dan ia bersyukur kepada Allah karena ia mengutus Abigail kepadanya dan mencegah dirinya untuk berbuat dosa. Nah, setelah hari berlalu, keesokan harinya, Abigail menceritakan kejadian ini kepada Nabal bahwa
Daud ingin membunuh Nabal, tetapi dihalangi oleh Abigail. Nah, Alkitab mengatakan bahwa terhentilah jantungnya Nabal di dalam dada dan ia membatu. Si Nabal ini membatu anak-anak. Kira-kira 10 hari lamanya setelah itu, Tuhan yang memberikan hukuman. Tuhan memukul Nabal sampai ia mati. Ya, bersyukur ya anak-anak. Ketika Daud mendengar berita bahwa Nabal telah meninggal, ia bersyukur kepada Allah karena telah menjauhkan dia dari perbuatan dosa dan dari perbuatan menghakimi Nabal dengan caranya sendiri. Nah, anak-anak, dari tokoh Abigail ini kita bisa belajar ya bahwa Abigail mau dipakai Tuhan supaya rencana Tuhan itu dapat terjadi. Abigail diberi oleh Tuhan hati yang bijaksana. Allah mengutus Abigail di saat yang tepat untuk mencegah Daud melakukan perbuatan dosa. Coba kalau Abigail nggak datang, pasti Nabal sudah dibunuh dan Daudnya berbuat dosa. Ya, Allah juga akan berbuat yang sama kepada kita. Ya, Allah bisa menggunakan firman Tuhan atau keadaan atau mungkin orang lain yang kita nggak kenal. Untuk apa? Untuk melindungi kita, untuk membimbing kita di jalan yang Allah ingin kita lalui. Ya. Yang kedua, ketika ada seseorang yang menyakiti kita, seringkali kita juga gemes ya, pengen balas dendam. Awas ya, tak balas. Ya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Kita belajar ya, belajar untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain walaupun dia sudah lebih dulu menyakiti kita. Kita serahkan saja sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi kepanjangan tangan kita. Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan akan mengatur semuanya ya. Nah, yang ketiga, kita belajar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dia yang memegang kendali atas hidup kita dan semua orang, termasuk anak-anak, ya. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 17 yang berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, seulang satu kali lagi ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Kita tutup dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami dan hidup anak-anak. Ajar kami untuk kami bisa lebih bijak dalam berpikir, dalam bersikap, dan dalam berperilaku. Tolong kami Tuhan untuk lebih sabar dalam menghadapi segala situasi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau memuji Tuhan satu kali lagi ya. Kita mau menyanyikan lagu Tuhan Memeliharaku.
Sampai jumpa anak-anak. Ketemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati.